Saya berangkat dari Indonesia dengan satu mimpi sederhana, kuliah di luar negeri, lulus tepat waktu, lalu pulang membuat orang tua bangga. Tapi hidup di Polandia ternyata bukan hanya tentang mengejar gelar. Di negeri yang dingin dan jauh dari rumah ini, saya justru belajar tentang kehilangan, harapan, dan sebuah perasaan yang tidak pernah saya rencanakan sebelumnya. Semua itu dimulai dari sini. Saya berdiri di depan layar laptop di perpustakaan kampus, menatap satu kalimat yang membuat dada saya terasa berat. Your scholarship is currently under academic review. Kalimat itu terlihat sederhana, tapi bagi mahasiswa internasional seperti saya, artinya bisa sangat berbahaya. Jika nilai saya turun, beasiswa bisa dihentikan. Jika beasiswa berhenti, saya tidak punya cara untuk tetap tinggal di Polandia. Saya menyandarkan kepala ke kursi. Jam di dinding menunjukkan pukul 1.47 malam. Di luar jendela perpustakaan, salju turun perlahan menutupi jalanan kota Wrocław yang sunyi. Saat itu saya belum tahu bahwa email ini akan menjadi titik awal dari banyak hal yang mengubah hidup saya. Karena beberapa bulan sebelumnya, semuanya sebenarnya dimulai dengan cara yang sangat sederhana. Tapi ternyata semua itu berawal dari hari pertama saya tiba di Polandia. Udara musim gugur langsung menyambut ketika saya keluar dari bandara Wrocław. Angin dingin menyentuh wajah saya seperti tamparan kecil. Saya belum pernah merasakan udara sedingin itu sebelumnya. Di Indonesia, saya selalu mengeluh tentang panas. Tapi di sini, saya baru sadar betapa hangatnya rumah. Saya menarik koper besar menuju halte bus sambil membaca papan informasi yang dipenuhi tulisan Polandia. Huruf-hurufnya terlihat asing. Przepraszam? Saya mencoba bertanya pada seorang wanita di halte. Bus University Dormitory? Wanita itu menjawab panjang dalam bahasa Polandia yang cepat. Saya hanya bisa tersenyum canggung. Saat itu saya sadar satu hal. Saya benar-benar berada jauh dari rumah. Perjalanan menuju asrama kampus memakan waktu hampir 40 menit. Kota Warsaw terlihat tenang dengan bangunan tua berwarna pastel dan jalanan berbatu. Ketika akhirnya saya sampai di asrama internasional, tubuh saya sudah sangat lelah. Gedungnya tinggi dan sedikit tua. Lorongnya panjang dengan lampu kuning redup dan suara heater yang berdengung pelan. Kamar saya berada di lantai 3. Saya membuka pintu perlahan. Di dalam kamar, seseorang sudah ada. Seorang pria tinggi dengan rambut coklat gelap sedang duduk di meja belajar sambil memainkan laptop. Dia menoleh ketika pintu terbuka. Oh, you must be the new roommate. Saya mengangguk sedikit gugup. Saya Rendra. Dia berdiri dan mengulurkan tangan. Mateus, kami berjabat tangan. From Indonesia, right? Katanya. Iya. Dia tersenyum ramah. Welcome to Poland. Musim dingin belum mulai. Nanti kamu tahu rasanya. Saya tertawa kecil, meski sebenarnya belum benar-benar mengerti maksudnya. Hari-hari pertama di kampus terasa seperti petualangan sekaligus ujian. Bahasa Inggris saya tidak buruk, tapi di kelas semuanya terasa berbeda. Mahasiswa Polandia terbiasa berbicara langsung, mengkritik ide, bahkan berdebat dengan profesor. Sementara saya masih berpikir keras untuk menyusun kalimat yang tepat. Suatu hari setelah kelas metodologi riset yang sangat melelahkan, saya duduk sendirian di sebuah kafe kecil dekat kampus. Tempat itu sederhana, tapi hangat. Bau kopi hitam memenuhi ruangan. Saya membuka laptop dan mencoba membaca jurnal yang diberikan profesor. Tapi setelah hampir 1 jam, saya masih tidak benar-benar mengerti. Artikel itu memang sulit. Saya mengangkat kepala. Seorang perempuan berdiri di samping meja saya. Rambut coklatnya panjang, sedikit bergelombang. Dia mengenakan mantel hitam dan syal abu-abu tebal. Saya lihat kamu membaca halaman yang sama cukup lama, katanya sambil tersenyum kecil. Saya tertawa pelan. Kelihatan sekali ya. Dia mengangguk. Sedikit. Dia menunjuk jurnal di layar laptop saya. Profesor Zielinski memang suka memberi bacaan yang berat. Saya terkejut. Kamu juga ambil kelas itu? Dia duduk di kursi depan saya. Alexandra. Lalu dia menambahkan sambil tersenyum. Tapi semua orang memanggil saya Ola. Saya menjabat tangannya. Rendra. Sejak hari itu, kami mulai sering bertemu. Kadang belajar bersama di perpustakaan. Kadang mengerjakan tugas di kafe murah itu. Ola sering membantu saya memahami artikel jurnal yang sulit. Sementara saya sering bercerita tentang Indonesia,
makanan pedas, dan kehidupan di Jakarta. Suatu malam ketika salju pertama turun di kota itu, kami berdiri di halte bus kampus. Lampu jalan memantulkan butiran salju yang jatuh perlahan. Ola mengangkat wajahnya ke langit. Salju pertama selalu membuat kota terasa lebih tenang, katanya. Saya tersenyum. Ini pertama kali saya melihat salju. Dia menoleh cepat. Serius? Saya mengangguk. Dia tertawa kecil. Berarti Polandia memberi kamu pengalaman pertama yang penting. Kami berdiri beberapa detik tanpa bicara. Entah kenapa, momen itu terasa hangat, meskipun udara sangat dingin. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Kuliah, kerja part-time di perpustakaan kampus, dan belajar sampai larut malam. Tapi perlahan, ada sesuatu yang berubah. Setiap kali ponsel saya berbunyi, saya berharap itu pesan dari Ola. Setiap kali kami belajar bersama, waktu terasa berjalan terlalu cepat. Sampai suatu malam di perpustakaan, Ola tiba-tiba bertanya pelan. Rendra, setelah kamu lulus nanti, kamu akan kembali ke Indonesia. Pertanyaan itu membuat saya terdiam. Tentu saja, jawab saya. Dia mengangguk pelan, tapi senyumnya terlihat sedikit berbeda. Sedikit sedih. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu, sampai beberapa minggu kemudian. Sebuah email dari kantor beasiswa masuk ke inbox saya tengah malam. Dan sejak saat itu, hidup saya di Polandia mulai berubah. Bersambung, ketik lanjutkan untuk bab 2. Jika status akademikmu tidak membaik semester ini, beasiswamu bisa dihentikan. Suara Profesor Thomas Zielinski masih terngiang di kepala saya saat saya keluar dari ruangannya. Pintu kantor profesor itu tertutup pelan di belakang saya, tapi kalimatnya terasa seperti masih menggantung di udara. Koridor kampus terasa sunyi. Jendela-jendela besar memperlihatkan langit Polandia yang mulai gelap, padahal jam baru menunjukkan pukul 4 sore. Musim dingin membuat hari terasa lebih pendek. Saya berjalan perlahan sambil memegang map berisi catatan akademik saya. Nilai saya sebenarnya tidak buruk, tapi untuk standar beasiswa internasional, semuanya harus sempurna. Satu mata kuliah metodologi riset yang nilainya turun sedikit saja sudah cukup membuat pihak beasiswa melakukan evaluasi. Saya mengusap wajah pelan. Tenang, kamu masih bisa memperbaikinya, gumam saya pada diri sendiri. Tapi di dalam hati, saya tahu tekanan ini tidak sesederhana itu. Tapi ternyata semua itu berawal dari beberapa minggu sebelumnya. Saat hidup saya di Polandia mulai terasa sedikit lebih hangat. Hari itu saya sedang bekerja part-time di perpustakaan kampus. Pekerjaan saya sederhana, merapikan buku, membantu mahasiswa menemukan referensi, dan memastikan ruang belajar tetap tenang. Pekerjaan ini tidak membayar banyak, tapi cukup untuk membantu biaya hidup. Sore itu perpustakaan cukup ramai. Saya sedang menata buku di rak ketika suara yang sudah sangat familiar memanggil saya. Rendra, Saya menoleh. Ola berdiri di dekat meja informasi dengan senyum kecil. Dia mengenakan sweater krem dan mantel panjang. Rambut coklatnya sedikit basah karena salju di luar. "Kamu kerja hari ini?" tanyanya. Saya mengangguk. "Iya, shift sampai jam 6. Dia mendekat dan menaruh beberapa buku di meja. "Saya butuh referensi untuk tugas Profesor Zielinski. Kamu tahu bagian jurnal ekonomi regional?" Saya tertawa kecil. "Kamu tanya orang yang sama-sama kesulitan dengan kelas itu." Ola tersenyum. "Tapi kamu rajin." Saya membantu mencarikan buku yang dia butuhkan. Kami berjalan di antara rak-rak tinggi perpustakaan yang dipenuhi buku tua. Setelah menemukan buku yang dia cari, Ola tiba-tiba berkata, "Setelah kamu selesai kerja, mau makan malam?" Saya sedikit terkejut. "Makan malam?" Dia mengangguk santai. "Ada tempat pierogi murah dekat sini." Saya tidak langsung menjawab. Bukan karena tidak mau, tapi karena saya masih harus menghitung pengeluaran setiap minggu dengan sangat hati-hati. Seolah mengerti pikiran saya, Ola tersenyum. "Tenang saja, tempatnya benar-benar murah." Saya akhirnya tertawa. "Baiklah." Malam itu kami berjalan ke sebuah restoran kecil dekat kampus. Tempatnya sederhana dengan lampu kuning hangat dan aroma makanan yang membuat perut saya langsung lapar. Ola memesan 2 porsi pierogi. "Ini makanan favorit mahasiswa Polandia," katanya. Ketika makanan datang, saya mencoba menggigitnya perlahan. Saya langsung terkejut. "Enak." Ola tertawa. "Lihat, Polandia tidak hanya tentang salju dan tugas.
Kami makan sambil berbicara tentang banyak hal. Tentang keluarga saya di Indonesia, tentang masa kecil Ola di kota kecil dekat Wrocław, tentang mimpi setelah lulus. Di tengah percakapan itu, Ola tiba-tiba bertanya, "Apakah keluargamu sering menelepon?" Saya mengangguk. "Ibu biasanya menelepon setiap minggu. Dia pasti sangat bangga kamu kuliah di sini." Saya tersenyum kecil. Saya harap begitu. Lalu saya berkata jujur. Tapi sebenarnya, mereka juga khawatir. Ola menatap saya. Khawatir tentang apa? Kalau saya gagal. Kalimat itu keluar begitu saja. Saya jarang mengatakannya pada orang lain. Ola tidak langsung menjawab. Dia hanya berkata pelan. "Kamu tidak akan gagal." Saya menatapnya. "Kenapa kamu yakin?" Dia tersenyum. "Karena kamu tipe orang yang tidak berhenti mencoba." Kalimat sederhana itu terasa hangat di dada saya. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda. Kami semakin sering belajar bersama. Kadang di perpustakaan, kadang di kafe kecil dekat kampus. Kadang hanya berjalan pulang sambil berbicara tentang hal-hal sederhana. Sampai suatu malam ketika kami sedang mengerjakan tugas metodologi riset di perpustakaan, Ola tiba-tiba menutup laptopnya. "Rendra?" Saya menoleh. "Ya?" Dia terlihat ragu sebentar sebelum berkata, "Apakah kamu pernah berpikir untuk tinggal di Eropa setelah lulus?" Pertanyaan itu membuat saya terdiam. "Saya belum pernah memikirkannya," jawab saya jujur. "Kenapa?" Ola menatap meja beberapa detik. "Tidak apa-apa." Tapi saya bisa merasakan ada sesuatu di balik pertanyaan itu. Sayangnya, malam itu saya tidak menyadari betapa pentingnya pertanyaan tersebut. Karena beberapa minggu kemudian, semuanya mulai berubah. Email dari kantor beasiswa datang. Nilai saya sedang dievaluasi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Profesor Zielinski memanggil saya secara khusus ke ruangannya. "Rendra," katanya serius, "jika nilai tugas penelitian berikutnya tidak meningkat, beasiswamu bisa dipertimbangkan untuk dihentikan." Kalimat itu membuat dunia saya terasa berhenti beberapa detik. Saya keluar dari ruangan profesor dengan langkah berat. Dan tanpa sadar, seseorang sudah menunggu saya di ujung koridor. Ola. Dia menatap wajah saya yang pucat. "Rendra, ada apa?" Saya tidak langsung menjawab. Karena untuk pertama kalinya sejak datang ke Polandia, saya benar-benar takut. "Rendra, ada apa?" Suara Ola terdengar pelan di ujung koridor kampus. Dia berdiri beberapa langkah dari saya, menatap wajah saya yang mungkin terlihat lebih pucat dari biasanya. Saya mencoba tersenyum, tapi rasanya sulit. "Tidak apa-apa," jawab saya cepat. Ola tidak bergerak. Dia sudah cukup lama mengenal saya untuk tahu saya sedang berbohong. "Profesor Zielinski memanggilmu, kan?" Saya mengangguk pelan. Koridor kampus sore itu hampir kosong. Lampu-lampu kuning di langit-langit menyala redup. Sementara di luar jendela, salju turun semakin tebal. Ola mendekat beberapa langkah. Apa yang dia katakan? Saya terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. "Nilai metodologi riset saya turun." Ola mengernyit. "Itu saja." Saya menggeleng pelan. "Beasiswa saya sedang dievaluasi." Ola langsung diam. Dia tahu betapa pentingnya beasiswa itu bagi saya. Jika tugas penelitian berikutnya tidak bagus, saya berhenti sejenak. Saya bisa kehilangan semuanya. Ola tidak langsung menjawab. Dia hanya berkata pelan. "Berarti kita harus memastikan tugasmu bagus." Kata "kita" membuat saya menoleh padanya. "Kita?" Dia tersenyum kecil. "Ya, kita." Kalimat sederhana itu terasa seperti sedikit cahaya di tengah kecemasan saya. Tapi ternyata, tekanan yang saya rasakan jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Beberapa hari berikutnya, saya hampir tidak melakukan apapun selain belajar. Pagi kuliah. Siang membaca jurnal. Malam menulis proposal penelitian. Saya bahkan mulai mengurangi jam kerja part-time di perpustakaan. Mateus, roommate saya di asrama, sering melihat saya masih duduk di meja belajar saat dia bangun tengah malam. "Rendra, kamu tidak tidur?" tanyanya suatu malam. Saya menggeleng.
Masih revisi proposal. Mateus menghela napas. Kamu akan sakit kalau terus begini. Saya tersenyum kecil. Kalau saya gagal, saya pulang. Mateus terdiam. Dia menepuk bahu saya pelan sebelum kembali ke tempat tidur. Sementara itu, Ola menjadi orang yang paling sering menemani saya selama masa-masa itu. Kami hampir setiap malam bertemu di perpustakaan. Kadang dia membantu membaca draft penelitian saya. Kadang hanya duduk di samping saya sambil mengerjakan tugasnya sendiri. Suatu malam, ketika perpustakaan hampir kosong, Ola menutup laptopnya dan menatap saya. "Kamu sudah makan?" Saya menggeleng. "Belum sempat." Dia menghela napas. "Rendra, kamu tidak bisa berpikir dengan baik kalau tidak makan." Saya tertawa kecil. "Kamu seperti ibu saya." Ola tersenyum. "Itu berarti seseorang harus mengingatkanmu." Kami akhirnya keluar dari perpustakaan dan berjalan ke mesin vending di lorong kampus. Saya membeli sandwich murah dan kopi panas. Saat kami duduk di bangku dekat jendela, Ola tiba-tiba berkata pelan, "Rendra, boleh saya tanya sesuatu?" Saya menoleh. "Ya." Dia terlihat ragu sebentar sebelum bertanya, "Kenapa kamu sangat takut gagal?" Saya terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya tidak mudah. Saya menatap keluar jendela beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan, "Keluarga saya bukan orang kaya." Ola mendengarkan tanpa memotong. "Saya anak pertama," lanjut saya. "Orang tua saya bekerja keras supaya saya bisa kuliah." Saya menarik napas panjang. Ketika saya mendapat beasiswa ke Polandia, semua orang di keluarga saya merasa ini kesempatan besar. Saya tersenyum kecil, tapi rasanya pahit. Kalau saya gagal, rasanya seperti mengecewakan mereka semua. Ola tidak langsung menjawab. Dia hanya berkata pelan, "Kamu tidak sendirian di sini." Saya menatapnya. "Selama kamu di Polandia, ada orang yang peduli jika kamu jatuh." Kalimat itu membuat dada saya terasa hangat sekaligus aneh. Kami duduk diam beberapa detik. Lalu Ola berkata dengan nada lebih ringan, "Lagi pula, kalau kamu benar-benar gagal." Saya menoleh. "Apa?" Dia tersenyum kecil. "Saya akan marah pada kamu." Saya tertawa. "Kenapa?" "Karena kamu terlalu pintar untuk menyerah." Percakapan sederhana itu membuat malam terasa sedikit lebih ringan. Namun beberapa hari kemudian, tekanan baru datang. Suatu pagi setelah kelas, Mateus masuk ke kamar asrama dengan wajah serius. "Rendra." Saya menoleh dari meja belajar. "Ada apa?" Mateus memegang ponselnya. "Kampus mengumumkan sesuatu." Saya mengernyit. "Apa?" Dia menatap saya sebelum berkata, "Profesor Zielinski memilih 3 mahasiswa untuk proyek penelitian khusus semester ini." Saya mengangguk telan. Lalu, Mateus menarik napas. Mahasiswa yang dipilih akan mendapatkan rekomendasi langsung untuk mempertahankan beasiswa. Jantung saya langsung berdetak lebih cepat. "Itu kabar bagus." Mateus mengangguk. "Ya." Lalu dia menambahkan pelan, "Tapi hanya 1 mahasiswa internasional yang bisa dipilih." Saya terdiam. "Dan?" tanya saya perlahan. Mateus menatap saya serius. "Nama kamu masuk dalam daftar kandidat." Beberapa detik saya tidak bisa berkata apa-apa. Kesempatan itu bisa menyelamatkan beasiswa saya. Tapi Mateus belum selesai bicara. "Masalahnya?" Saya menatapnya. "Apa?" Mateus berkata pelan. "Mahasiswa lain yang juga masuk daftar itu?" Dia berhenti sejenak. "Adalah Ola." Dunia saya terasa diam seketika. Karena untuk pertama kalinya, saya dan Ola tidak lagi berada di sisi yang sama. Kami menjadi pesaing. Mahasiswa lain yang juga masuk daftar itu adalah Ola. Kalimat Mateus masih terngiang di kepala saya, bahkan setelah dia keluar dari kamar asrama. Saya duduk diam di kursi belajar, menatap layar laptop tanpa benar-benar membaca apapun. Nama saya, nama Ola. 2 mahasiswa yang dipertimbangkan untuk proyek penelitian Profesor Zielinski. Dan hanya 1 mahasiswa internasional yang bisa mendapatkan rekomendasi yang sangat penting untuk mempertahankan beasiswa. Saya mengusap wajah pelan. Seharusnya ini kabar baik. Tapi anehnya, dada saya justru terasa berat.
Karena untuk pertama kalinya sejak saya datang ke Polandia, saya dan Ola tidak lagi berada di sisi yang sama. Tapi ternyata, semuanya mulai terasa berbeda sejak hari itu. Beberapa jam kemudian, saya bertemu Ola di perpustakaan seperti biasa. Dia sudah duduk di meja dekat jendela dengan laptop terbuka dan beberapa buku tebal di sekelilingnya. Ketika saya datang, dia tersenyum. "Kamu terlihat lelah." Saya duduk di kursi seberangnya. Sedikit. Ola memperhatikan wajah saya beberapa detik. "Ada sesuatu yang terjadi?" Saya ragu sebentar. Mateus sebenarnya tidak melarang saya memberitahu siapapun tentang daftar kandidat itu, tapi tetap saja rasanya aneh. Akhirnya saya berkata pelan, "Ola, kamu dipanggil Profesor Zielinski kemarin." Dia terlihat sedikit terkejut. "Iya, kenapa?" Dia menghela napas kecil. Dia berbicara tentang proyek penelitian baru. Jantung saya berdetak sedikit lebih cepat. Dia juga bilang hanya beberapa mahasiswa yang dipertimbangkan. Saya mengangguk. Mateus memberitahuku. Ola terdiam. Lalu dia berkata pelan, "Berarti kamu juga ada di daftar itu." Saya tidak menjawab, tapi ekspresi wajah saya sudah cukup menjelaskan. Beberapa detik kami hanya saling menatap tanpa bicara. Akhirnya Ola tersenyum kecil. "Bagus." Saya mengernyit. "Bagus?" Dia mengangguk. "Kamu pantas mendapatkannya." Saya tertawa kecil. "Kamu juga." Ola menatap meja. "Ya, tapi hanya satu orang yang akan dipilih." Kalimat itu membuat suasana di antara kami berubah. Biasanya kami belajar dengan santai, kadang bercanda tentang tugas atau dosen yang terlalu ketat. Tapi malam itu, semuanya terasa sedikit berbeda. Kami tetap belajar bersama, tapi percakapan kami lebih sedikit. Saya tahu Ola sedang serius mengerjakan proposalnya, dan saya juga melakukan hal yang sama. Beberapa hari berikutnya menjadi minggu paling melelahkan sejak saya datang ke Polandia. Setiap hari saya membaca puluhan jurnal, menulis draft proposal, lalu memperbaikinya lagi. Kadang saya bahkan lupa makan. Mateus beberapa kali memaksa saya keluar kamar untuk membeli makanan. "Kalau kamu pingsan sebelum presentasi, semua kerja kerasmu sia-sia," katanya suatu malam. Saya hanya tertawa lelah. Sementara itu hubungan saya dengan Ola terasa aneh. Kami masih sering bertemu di perpustakaan. Masih duduk di meja yang sama. Tapi setiap kali saya melihat layar laptopnya, saya sadar dia juga sedang mengerjakan proposal yang sama pentingnya. Suatu malam ketika perpustakaan hampir tutup, Ola menutup laptopnya lebih dulu. "Rendra?" Saya menoleh. "Ya?" Dia terlihat ragu sebentar sebelum berkata, "Kalau nanti profesor memilih kamu," saya langsung memotong. "Jangan bicara seperti itu." "Kenapa?" "Karena kamu juga punya peluang yang sama." Ola tersenyum kecil. "Tapi kamu lebih membutuhkannya." Saya menggeleng. "Kita tidak tahu keputusan profesor." Beberapa detik kami terdiam. Lalu Ola berkata pelan, "Apakah kamu pernah berpikir hidup kita bisa berbeda kalau kita tidak berada di situasi seperti ini?" Saya mengernyit. "Maksudmu?" Dia melihat ke arah jendela. Salju turun cukup deras malam itu. Kalau tidak ada tekanan kuliah, beasiswa, atau proyek penelitian, dia berhenti sejenak. Mungkin semuanya terasa lebih sederhana. Saya tidak langsung menjawab, karena saya tahu apa yang dia maksud. Perasaan yang selama ini tumbuh di antara kami tidak pernah benar-benar dibicarakan. Tapi sekarang semuanya terasa lebih rumit. Saya menarik napas panjang. "Ola?" Dia menoleh. "Ya?" "Saya tidak ingin proyek ini merusak pertemanan kita." Dia tersenyum lembut. "Tidak akan." Lalu dia berkata dengan nada yang lebih ringan, "Lagi pula, kompetisi akademik itu normal di kampus." Saya ikut tersenyum, meskipun di dalam hati saya tidak sepenuhnya yakin. Beberapa hari kemudian, hari presentasi proposal akhirnya tiba. Ruang seminar di fakultas dipenuhi mahasiswa. Profesor Zielinski duduk di meja depan bersama dua dosen lain. Satu persatu mahasiswa mempresentasikan proposal penelitian mereka. Ketika nama saya dipanggil, tangan saya terasa sedikit dingin. Saya berdiri di depan layar presentasi dan mulai menjelaskan ide penelitian saya. Beberapa kali profesor mengajukan pertanyaan yang cukup sulit, tapi saya berhasil menjawabnya. Setelah saya selesai, saya kembali ke kursi. Ola duduk beberapa kursi dari saya. Beberapa menit kemudian, namanya dipanggil. Dia berdiri dengan tenang.
Presentasinya jelas, terstruktur, dan sangat meyakinkan. Saya harus mengakui sesuatu dalam hati. Dia benar-benar bagus. Setelah semua presentasi selesai, Profesor Zielinski berdiri. Terima kasih kepada semua mahasiswa yang telah berpartisipasi. Ruangan menjadi sangat sunyi. Profesor melihat beberapa catatan di tangannya sebelum melanjutkan. Keputusan akan diumumkan besok. Mahasiswa mulai berdiri dan keluar dari ruangan. Saya berjalan keluar bersama Ola menuju koridor kampus. Udara di luar terasa sangat dingin malam itu. Kami berhenti di tangga depan gedung. Besok kita tahu jawabannya, kata Ola pelan. Saya mengangguk. Ya. Beberapa detik kami hanya berdiri tanpa bicara. Lalu Ola berkata, apapun hasilnya, saya harap kamu tidak menyesal datang ke Polandia. Saya menatapnya. Saya tidak pernah menyesal. Dia tersenyum kecil. Tapi sebelum saya sempat mengatakan sesuatu lagi, ponsel saya tiba-tiba berbunyi. Sebuah email dari kantor beasiswa masuk. Saya membuka email itu dengan jantung berdegup cepat. Dan ketika membaca kalimat pertama, dunia saya terasa berhenti. Karena isi email itu sama sekali tidak saya duga. Saya menatap layar ponsel beberapa detik tanpa bergerak. Email dari kantor beasiswa. Jantung saya berdetak cepat saat membaca kalimat pertama. Your scholarship status will be decided after the research project selection result. Saya menarik napas panjang. Artinya jelas. Nasib beasiswa saya bergantung pada proyek penelitian Profesor Zielinski. Jika saya terpilih, kemungkinan besar beasiswa saya akan tetap aman. Jika tidak, saya bahkan tidak ingin memikirkan kemungkinan itu. Ola memperhatikan wajah saya. Email dari beasiswa. Saya mengangguk pelan. Mereka menunggu hasil proyek penelitian. Ola terdiam beberapa detik. Berarti keputusan profesor benar-benar penting. Saya tertawa kecil, tapi rasanya pahit. Lebih penting dari yang saya kira. Angin dingin berhembus di depan gedung fakultas. Salju yang turun sejak sore membuat jalanan terlihat putih dan sunyi. Ola menatap saya beberapa detik sebelum berkata pelan. Rendra, kalau nanti hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan, saya langsung memotong. Saya belum mau memikirkan itu. Dia mengangguk. Baik. Malam itu saya kembali ke asrama dengan pikiran yang penuh. Mateus sedang duduk di kursi ruang kamar ketika saya masuk. Dia menoleh. Bagaimana presentasimu? Lumayan. Dan Ola? Bagus. Mateus tersenyum kecil. Itu berarti profesor akan punya keputusan yang sulit. Saya hanya mengangguk pelan. Malam itu saya mencoba tidur lebih cepat, tapi pikiran saya terus berputar. Tentang keluarga saya di Indonesia. Tentang beasiswa. Tentang semua pengorbanan yang sudah saya lakukan untuk sampai di sini. Dan entah kenapa, tentang Ola. Pagi berikutnya datang terlalu cepat. Langit Polandia masih abu-abu ketika saya berjalan menuju fakultas. Koridor kampus sudah dipenuhi mahasiswa yang menunggu pengumuman. Papan pengumuman digital di depan ruang administrasi biasanya digunakan untuk jadwal kelas. Tapi hari itu, semua orang tahu apa yang akan muncul di sana. Saya melihat Ola berdiri tidak jauh dari saya. Dia mengenakan mantel abu-abu tebal dan syal merah yang sering dia pakai saat musim dingin. Ketika dia melihat saya, dia tersenyum kecil. Tidak bisa tidur? Tanyanya. Saya tertawa pelan. Sedikit, dia mengangguk. Sama. Beberapa mahasiswa mulai berkumpul lebih dekat ke layar. Seorang staf kampus datang membawa tablet. Beberapa detik kemudian layar digital berubah. Judul pengumuman muncul. Research Project Selection. Faculty of Economics. Ruangan menjadi sangat sunyi. Saya merasakan jantung saya berdetak sangat keras. Nama pertama muncul. Nama kedua. Nama ketiga. Mata saya langsung mencari satu nama. Rendra Satya. Saya menarik napas lega. Nama saya ada di sana. Beberapa detik kemudian saya baru menyadari sesuatu. Saya melihat kembali layar itu. Dan dada saya langsung terasa aneh. Karena di bawah nama saya, tidak ada nama Alexandra Kowalczyk.
Saya menoleh perlahan ke arah Ola. Dia masih menatap layar. Ekspresi wajahnya sangat tenang. Terlalu tenang. Beberapa detik kemudian dia tersenyum kecil dan menatap saya. Selamat. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ola? Dia menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Tapi saya bisa melihat sesuatu di matanya. Bukan marah. Bukan kecewa. Lebih seperti sedih yang dia coba sembunyikan. Beberapa mahasiswa mulai memberi selamat pada saya. Mateus bahkan datang dari belakang dan menepuk bahu saya. Rendra, kamu berhasil! Saya mencoba tersenyum. Tapi perhatian saya masih tertuju pada Ola. Dia sudah berjalan menjauh menuju pintu keluar koridor. Saya langsung mengejarnya. Ola, tunggu. Dia berhenti di dekat tangga. Ketika dia menoleh, senyumnya masih ada, tapi matanya terlihat sedikit merah. Kamu tidak perlu merasa bersalah, katanya. Saya tidak. Dia memotong pelan. Rendra, kamu pantas mendapatkannya. Saya terdiam. Beberapa detik kami hanya berdiri saling menatap. Lalu Ola berkata pelan. Lagi pula, kamu lebih membutuhkannya daripada saya. Kalimat itu justru membuat dada saya terasa semakin berat. Saya tidak pernah ingin menang dengan cara seperti ini, kata saya. Dia mengernyit. Cara seperti apa? Dengan membuat kamu kalah. Ola tersenyum kecil. Ini bukan kalah atau menang. Dia menatap saya beberapa detik sebelum berkata lebih pelan. Ini hanya hidup. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan turun tangga. Saya berdiri di sana beberapa detik tanpa bergerak. Seharusnya saya merasa bahagia. Proyek penelitian itu bisa menyelamatkan beasiswa saya. Tapi anehnya, kemenangan itu terasa kosong. Dan yang lebih aneh lagi, sejak hari itu, Ola mulai perlahan menjauh dari saya. 3 hari. Sudah 3 hari sejak pengumuman proyek penelitian itu. Dan Ola hampir tidak berbicara dengan saya lagi. Biasanya kami bertemu hampir setiap hari. Di perpustakaan, di kafe dekat kampus, atau sekadar berjalan pulang bersama setelah kelas. Tapi sekarang semuanya berubah. Dia masih datang ke kelas. Masih duduk di barisan yang sama. Tapi setiap kali kelas selesai, dia selalu pergi lebih dulu. Tanpa menunggu saya. Tanpa percakapan seperti biasanya. Saya mencoba mengatakan pada diri sendiri bahwa ini hanya kebetulan. Tapi jauh di dalam hati, saya tahu itu bukan kebetulan. Tapi ternyata semuanya mulai terasa semakin aneh beberapa hari setelah pengumuman itu. Suatu malam saya sedang duduk di meja kamar asrama, mencoba membaca jurnal untuk proyek penelitian Profesor Zielinski. Laptop saya penuh dengan catatan dan referensi. Tapi pikiran saya tidak benar-benar fokus. Mateus yang sedang berbaring di tempat tidarnya tiba-tiba berkata, Rendra, saya menoleh. Ya? Kamu bertengkar dengan Ola? Saya langsung menggeleng. Tidak. Mateus mengangkat alis. Lalu kenapa dia tidak pernah datang ke perpustakaan lagi? Saya terdiam. Dia mungkin sibuk. Mateus tertawa kecil. Kamu bukan orang yang pandai berbohong. Saya menghela napas. Saya tidak tahu harus berkata apa padanya. Mateus duduk di tepi tempat tidur. Kamu tahu, kadang orang menjauh bukan karena mereka marah. Saya menatapnya. Lalu kenapa? Dia mengangkat bahu. Mungkin karena mereka merasa sesuatu berubah. Kalimat itu terus terngiang di kepala saya sepanjang malam. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk mencari Ola. Saya menemukannya di perpustakaan kampus. Dia duduk di meja dekat jendela seperti biasa. Laptop terbuka, buku-buku berserakan di sekelilingnya. Saya berjalan mendekat. Ola? Dia mengangkat kepala. Beberapa detik dia terlihat sedikit terkejut. Oh, Rendra. Saya duduk di kursi seberangnya. Kamu menghindari saya. Dia langsung menggeleng. Tidak. 3 hari kamu hampir tidak bicara dengan saya.
Ola terdiam beberapa detik. Lalu dia menutup laptopnya perlahan. Saya hanya memberi kamu ruang. Ruang? Kamu sekarang sibuk dengan proyek penelitian. Saya menggeleng. Itu bukan alasan. Beberapa detik kami saling menatap tanpa bicara. Akhirnya Ola berkata pelan. Rendra, saya tidak ingin membuat segalanya lebih rumit. Saya mengernyit. Rumit bagaimana? Dia menatap meja. Saya senang kamu mendapatkan proyek itu. Tapi, dia tersenyum kecil, meskipun terlihat sedikit lelah. Tapi, setiap kali saya melihat kamu bekerja untuk proyek itu, saya teringat bahwa saya tidak terpilih. Kalimat itu membuat dada saya terasa berat. Ola, dia mengangkat tangan sedikit, menghentikan saya. Ini bukan salahmu. Beberapa detik kami hanya duduk dalam diam. Lalu saya berkata jujur. Kemenangan itu tidak terasa seperti kemenangan. Ola menatap saya. Kenapa? Saya kehilangan sesuatu yang lebih penting. Dia mengernyit sedikit. Apa? Saya menarik nafas pelan. Saya kehilangan kamu. Ruangan terasa sangat sunyi beberapa detik. Ola tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap saya dengan ekspresi yang sulit saya baca. Akhirnya dia berkata pelan. Rendra, kamu tidak kehilangan saya. Lalu kenapa rasanya seperti itu? Ola tersenyum kecil. Saya hanya mencoba menyesuaikan diri. Beberapa detik kami terdiam lagi. Lalu dia berkata, lagi pula, kamu harus fokus pada proyek penelitianmu sekarang. Saya menggeleng. Proyek itu penting. Tapi kamu juga penting. Kalimat itu keluar sebelum saya sempat berpikir. Ola terlihat sedikit terkejut. Beberapa detik dia tidak berkata apa-apa. Lalu dia berkata pelan. Rendra, jangan mengatakan sesuatu yang nanti kamu sesali. Saya tidak menyesal. Dia menatap saya lama. Lalu tiba-tiba, dia tertawa kecil. Bukan tawa bahagia. Lebih seperti tawa yang menyembunyikan sesuatu. Kamu tahu hal paling lucu dari semua ini? Apa? Dia menatap keluar jendela perpustakaan. Salju kembali turun perlahan di luar. Saya sebenarnya berharap kamu yang terpilih. Saya mengernyit. Kenapa? Ola menarik nafas pelan sebelum menjawab. Karena saya tahu beasiswa itu sangat penting untukmu. Saya menatapnya. Tapi sekarang semuanya terasa berbeda. Berbeda bagaimana? Dia menatap saya dengan mata yang lembut. Karena semakin lama saya mengenal kamu, dia berhenti beberapa detik, semakin sulit bagi saya untuk berpura-pura bahwa kamu hanya teman. Jantung saya berdetak lebih cepat. Ola, dia berdiri dari kursinya. Saya harus pergi. Saya ikut berdiri. Tunggu. Dia berhenti. Lalu saya berkata pelan, apa kamu juga merasakan hal yang sama? Ola tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap saya beberapa detik, lalu berkata pelan, itulah masalahnya. Saya mengernyit. Masalah? Dia tersenyum kecil. Karena jika kita tidak berada di situasi seperti ini, dia berhenti sejenak, mungkin saya sudah menjawabnya sejak lama. Setelah mengatakan itu, Ola berbalik dan berjalan keluar dari perpustakaan. Saya berdiri di sana beberapa detik, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi sebelum saya sempat memikirkan semuanya, ponsel saya tiba-tiba bergetar. Sebuah email baru dari kantor internasional kampus masuk. Saya membuka email itu, dan ketika membaca isinya, dada saya langsung terasa dingin. Karena email itu bukan tentang proyek penelitian. Email itu tentang visa mahasiswa saya. Saya membaca email itu sekali. Lalu sekali lagi. Seolah berharap saya salah memahami kalimatnya. Tapi isi email itu tetap sama. Your student visa extension requires additional academic verification. Tangan saya terasa dingin. Artinya jelas. Jika pihak imigrasi tidak menerima verifikasi akademik dari kampus tepat waktu, visa saya bisa bermasalah. Dan jika visa bermasalah, saya tidak bisa tinggal di Polandia. Saya menatap layar ponsel dengan jantung berdegup keras. Semua yang saya perjuangkan selama ini bisa runtuh hanya karena satu masalah administratif.
Saya keluar dari perpustakaan dengan langkah cepat menuju udara dingin di luar gedung. Salju masih turun pelan, tapi saya hampir tidak merasakannya. Pikiran saya penuh. Tentang beasiswa. Tentang proyek penelitian. Tentang keluarga di Indonesia. Dan entah kenapa, tentang Ola. Tapi ternyata masalah itu tidak berhenti di sana. Keesokan paginya, saya langsung pergi ke kantor internasional kampus. Ruangan itu dipenuhi mahasiswa dari berbagai negara. Beberapa berbicara dalam bahasa Inggris. Beberapa lagi dalam bahasa yang tidak saya kenal. Saya menunggu hampir 1 jam. Sebelum akhirnya dipanggil. Seorang staf wanita membuka berkas saya di depan komputer. Rendra Satya, correct? Iya. Dia membaca beberapa data di layar. Kami menerima pemberitahuan dari kantor imigrasi. Jantung saya kembali berdetak cepat. Ada masalah? Dia menatap saya. Tidak masalah besar, tapi mereka membutuhkan konfirmasi akademik tambahan. Konfirmasi seperti apa? Bahwa kamu masih aktif dalam program penelitian dan memenuhi syarat beasiswa. Saya menghela napas sedikit lega. Itu bisa diberikan oleh profesor saya, kan? Staf itu mengangguk. Iya, tapi harus segera. Sebelum kapan? Dia melihat tanggal di layar. 2 minggu. 2 minggu. Waktu yang sangat sempit. Saya keluar dari kantor itu dengan pikiran semakin penuh. Proyek penelitian baru saja dimulai. Profesor Zielinski terkenal sangat sibuk. Dan sekarang saya harus meminta verifikasi akademik tambahan dalam waktu 2 minggu. Sore itu saya pergi ke laboratorium penelitian fakultas untuk bertemu profesor. Ruangannya dipenuhi buku, jurnal, dan beberapa mahasiswa yang sedang bekerja di komputer. Profesor Zielinski sedang berdiri di depan papan tulis, menjelaskan sesuatu pada 2 mahasiswa lain. Ketika melihat saya, dia mengangguk. Rendra? Profesor. Saya menunggu sampai mahasiswa lain keluar sebelum berbicara. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Profesor menatap saya. Ya? Saya menjelaskan tentang email dari kantor internasional dan kebutuhan verifikasi visa. Profesor mendengarkan dengan wajah serius. Setelah saya selesai, dia berkata, "Itu normal untuk mahasiswa internasional." Saya mengangguk, tapi waktunya cukup mendesak. Profesor berjalan ke meja dan membuka beberapa berkas. Jika kamu aktif dalam proyek penelitian ini, saya bisa memberikan konfirmasi itu. Saya menghela napas lega. Tapi saya langsung menatapnya. Tapi profesor menatap saya dengan ekspresi tegas. Kamu harus menunjukkan kemajuan nyata dalam penelitianmu sebelum saya menandatangani dokumen itu. Dada saya kembali terasa berat. Berapa cepat? Profesor melihat kalender di mejanya. 1 minggu. 1 minggu? Iya. Dia menatap saya serius. Jika kamu bisa menunjukkan hasil penelitian awal dalam waktu 1 minggu, saya akan menandatangani verifikasi akademikmu. Saya mengangguk pelan. Baik, Profesor. Ketika saya keluar dari ruangannya, pikiran saya terasa semakin berat. Sekarang semuanya benar-benar bertumpuk. Proyek penelitian, beasiswa, visa mahasiswa. Dan entah kenapa, perasaan saya terhadap Ola juga semakin sulit diabaikan. Malam itu, saya kembali ke asrama dengan kepala penuh rencana. Mateus sedang memasak sesuatu di dapur kecil ketika saya masuk. "Kamu terlihat seperti baru mendapat masalah besar," katanya. Saya tertawa kecil. Bisa dibilang begitu. Saya menjelaskan semuanya. Tentang visa, tentang verifikasi akademik. Mateus mendengarkan sambil mengaduk panci. "Jadi kamu punya 1 minggu untuk menunjukkan hasil penelitian?" Saya mengangguk. "Ya." Mateus menghela napas. "Itu tidak mudah." Saya tahu. Beberapa detik kami terdiam. Lalu Mateus berkata, "Tapi kamu tidak harus melakukan semuanya sendirian." Saya mengernyit. Maksudmu? Dia menatap saya. Orang yang paling mengerti topik penelitianmu adalah Ola. Nama itu membuat saya langsung diam. Saya menatap meja dapur beberapa detik. Saya tidak yakin dia ingin membantu. Mateus mengangkat bahu. "Kamu tidak akan tahu kalau tidak mencoba." Malam itu saya hampir tidak tidur.
Saya bekerja sampai larut mencoba menyusun kerangka penelitian awal. Tapi semakin lama saya membaca data, semakin saya sadar sesuatu. Ada satu bagian penelitian yang sangat sulit saya pahami. Dan orang yang paling memahami bagian itu adalah Ola. Keesokan harinya saya akhirnya mengirim pesan. Ola, apakah kamu punya waktu bicara? Beberapa menit tidak ada balasan. 5 menit, 10 menit. Lalu akhirnya ponsel saya berbunyi. Pesan dari Ola. Tentang apa? Saya menatap layar ponsel beberapa detik sebelum membalas. Tentang sesuatu yang sangat penting. Balasan dari Ola datang beberapa detik kemudian. Tapi ketika saya membaca pesan itu, jantung saya langsung terasa berhenti. Karena jawabannya sangat singkat. Rendra, saya mungkin tidak akan lama di Polandia lagi. Rendra, saya mungkin tidak akan lama di Polandia lagi. Saya membaca pesan dari Ola itu berkali-kali. Kalimatnya pendek, tapi rasanya seperti seseorang baru saja menarik tanah dari bawah kaki saya. Jari saya langsung mengetik balasan. Apa maksudmu? Beberapa menit tidak ada jawaban. Setiap detik terasa sangat lama. Akhirnya ponsel saya berbunyi lagi. Bisa kita bicara nanti sore? Saya langsung membalas. Di mana? Kafe dekat perpustakaan, jam 6. Sore itu saya datang lebih awal. Kafe kecil itu hampir sama seperti biasanya. Lampu kuning hangat, aroma kopi yang kuat, dan beberapa mahasiswa yang duduk mengerjakan tugas. Tapi bagi saya, suasana terasa berbeda. Saya duduk di meja yang dulu sering kami gunakan untuk belajar bersama. Jam menunjukkan 17.55. 5 menit kemudian pintu kafe terbuka. Ola masuk dengan mantel abu-abu tebal dan syal merahnya. Ketika dia melihat saya, dia tersenyum kecil. Saya tidak menyangka kamu datang lebih awal, katanya sambil duduk. Saya langsung berkata, pesanmu tadi maksudnya apa? Ola tidak langsung menjawab. Dia memesan teh hangat pada pelayan sebelum akhirnya menatap saya. Saya mendapat email dari universitas lain. Saya mengernyit. Universitas lain? Dia mengangguk. Program penelitian di Belanda. Dada saya terasa sedikit sesak. Mereka menawarkan posisi research assistant setelah saya lulus. Saya terdiam beberapa detik. Itu kabar bagus. Ola tersenyum kecil. Iya, tapi dia menatap meja. Saya harus pindah dalam beberapa bulan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Beberapa detik, kami hanya duduk dalam diam. Akhirnya saya berkata pelan. Kenapa kamu baru memberitahu sekarang? Ola menghela napas. Karena saya sendiri belum yakin. Sekarang? Dia menatap saya. Sekarang saya harus memutuskan. Teh hangat datang ke meja kami. Uap tipis naik dari cangkirnya. Ola memegang cangkir itu dengan kedua tangan. Sebelum berkata pelan. Rendra, hidup kamu di Polandia masih panjang. Saya mengernyit. Maksudmu? Kamu punya proyek penelitian, beasiswa, dan masa depan di sini. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Saya tidak ingin menjadi alasan kamu kehilangan fokus. Saya langsung menggeleng. Kamu bukan gangguan. Ola tersenyum kecil. Tapi perasaan bisa membuat segalanya rumit. Saya menatapnya beberapa detik. Apakah kamu menjauh dari saya karena itu? Dia tidak langsung menjawab. Akhirnya dia berkata pelan. Saya mencoba membuat semuanya lebih mudah. Mudah untuk siapa? Ola menatap saya lama. Untuk kita berdua. Kalimat itu justru membuat dada saya terasa semakin berat. Saya menarik napas pelan. Ola, saya juga harus jujur tentang sesuatu. Dia menunggu. Saya mendapat email dari kantor internasional. Ada masalah? Visa saya. Ola terlihat kaget.
Apa yang terjadi? Saya harus menunjukkan kemajuan penelitian dalam 1 minggu untuk mendapatkan verifikasi akademik. Dia mengarnyit. 1 minggu. Saya mengangguk. Dan ada bagian penelitian yang cukup sulit. Ola menatap saya dengan ekspresi yang sudah sangat saya kenal. Ekspresi ketika dia sedang berpikir. Bagian metode statistik regional? Tanyanya. Saya tertawa kecil. Kamu langsung tahu. Dia tersenyum. Itu bagian yang dulu kita diskusikan berjam-jam di perpustakaan. Beberapa detik kami terdiam. Lalu Ola berkata pelan. Kamu ingin saya membantu? Saya menatapnya. Apakah kamu mau? Dia tersenyum kecil. Tentu saja. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, dada saya terasa sedikit lebih ringan. Malam itu kami kembali ke perpustakaan kampus. Duduk di meja yang sama seperti dulu. Ola membuka laptopnya dan mulai menjelaskan beberapa data penelitian yang sebelumnya sulit saya pahami. Jika kamu melihat pola ini, katanya sambil menunjuk grafik di layar. Saya mendengarkan dengan serius. Beberapa jam berlalu tanpa terasa. Perpustakaan hampir kosong ketika Ola akhirnya menutup laptopnya. Kamu sudah punya cukup untuk laporan awal. Saya tersenyum. Terima kasih. Dia menatap saya beberapa detik. Rendra? Ya? Jika suatu hari nanti kamu harus kembali ke Indonesia? Saya mengernyit. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Dia tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Saya hanya penasaran. Saya menatapnya. Ola, kamu tahu sesuatu? Dia tidak menjawab langsung. Sebaliknya dia berkata pelan. Kita tidak pernah tahu bagaimana hidup akan berubah. Lalu dia berdiri dan mengambil mantelnya. Kamu harus fokus menyelesaikan laporan penelitianmu. Saya ikut berdiri. Ola? Dia menoleh. Ya? Saya ingin mengatakan sesuatu sejak lama. Dia menatap saya. Apa? Saya menarik napas pelan. Tapi sebelum saya sempat mengatakan apapun, ponsel saya tiba-tiba berbunyi. Sebuah email baru dari kantor internasional kampus masuk. Saya membuka email itu dengan cepat. Dan ketika membaca kalimat pertama, jantung saya langsung terasa berat. Karena email itu berisi keputusan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya menatap layar ponsel beberapa detik. Email dari International Office itu terasa jauh lebih berat daripada yang saya bayangkan. Saya membaca kalimat pertama dengan jantung berdegup keras. Your visa verification must be submitted within 5 days. 5 hari. Bukan 1 minggu seperti yang saya kira sebelumnya. Saya membaca ulang tanggalnya. Tidak salah. 5 hari. Jika dokumen verifikasi dari profesor tidak masuk sebelum batas waktu itu, proses perpanjangan visa saya bisa langsung ditolak. Artinya sangat jelas. Saya mungkin harus meninggalkan Polandia lebih cepat dari yang pernah saya bayangkan. Saya menurunkan ponsel perlahan. Ola masih berdiri di depan saya di tengah perpustakaan yang hampir kosong. Dia langsung melihat ekspresi wajah saya. Ada apa? Saya mencoba tersenyum, tapi rasanya sulit. Visa saya. Ola langsung mengernyit. Apa yang terjadi? Saya hanya punya 5 hari. 5 hari? Saya mengangguk pelan. Jika verifikasi dari profesor tidak selesai sebelum itu, saya harus pulang. Ola tidak langsung menjawab. Dia hanya duduk kembali di kursinya dan menatap meja beberapa detik. Lalu dia berkata pelan. Berarti kita harus menyelesaikan penelitianmu lebih cepat. Kata kita kembali membuat dada saya terasa hangat. Tapi kali ini juga terasa menyakitkan. Karena saya tahu sesuatu yang lain. Ola. Dia menatap saya. Ya? Kalau semuanya berjalan lancar, kamu tetap akan pindah ke Belanda. Dia terdiam beberapa detik. Ya? Saya mengangguk pelan.
Berarti kita mungkin hanya punya sedikit waktu tersisa di kota ini. Ola tidak menjawab. Suasana di perpustakaan terasa sangat sunyi. Akhirnya dia berkata pelan, "Rendra, jangan pikirkan hal itu sekarang. Tapi itu kenyataannya." Dia menatap saya. "Kenyataannya juga, kamu harus menyelesaikan laporan penelitianmu." Saya tertawa kecil. "Kamu selalu kembali ke hal akademik." Ola tersenyum. "Karena itu yang menyelamatkan kita saat semuanya terasa rumit." Malam itu kami bekerja sampai hampir pukul 2 pagi. Ola membantu saya memperbaiki grafik penelitian, menjelaskan metode statistik, dan menyusun kerangka laporan awal. Beberapa kali kami tertawa kecil ketika menemukan kesalahan sederhana di data. Untuk beberapa jam, semuanya terasa seperti dulu lagi. Seperti saat kami pertama kali belajar bersama di perpustakaan. Ketika akhirnya kami keluar dari gedung kampus, salju turun cukup tebal. Lampu jalan membuat putiran salju terlihat seperti hujan putih. Kami berjalan pelan menuju halte bus. Udara dingin membuat napas kami terlihat seperti uap tibis. "Tahu tidak?" kata Ola tiba-tiba. "Apa? Saya masih ingat pertama kali kamu melihat salju." Saya tertawa kecil. "Di halte ini." Dia mengangguk. "Kamu terlihat seperti anak kecil yang baru menemukan sesuatu yang luar biasa." Saya menggeleng sambil tersenyum. Saya memang belum pernah melihat salju sebelumnya. Beberapa detik kami berjalan dalam diam. Lalu Ola berkata pelan, "Rendra, kalau suatu hari nanti kamu kembali ke Indonesia," saya langsung memotong. "Kamu mengulang pertanyaan itu lagi." Dia tersenyum kecil. Kali ini berbeda. "Kenapa?" Dia menatap jalan di depan kami. "Karena sekarang saya tahu jawabannya." Saya mengernyit. "Jawaban apa?" Dia berhenti berjalan. Lalu menatap saya. "Bahwa saya akan merindukan kamu." Jantung saya berdetak lebih cepat. "Ola?" Dia menggeleng pelan. Saya tidak mengatakan ini untuk membuat segalanya lebih rumit. Tapi karena saya tidak ingin menyesal tidak pernah mengatakannya. Salju terus jatuh perlahan di sekitar kami. Lampu jalan membuat wajah Ola terlihat hangat meskipun udara sangat dingin. Saya menarik napas pelan. Ada sesuatu yang juga ingin saya katakan. Dia menunggu. Saya sudah mencoba mengabaikan perasaan ini sejak lama. Saya berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tapi setiap kali saya melihat kamu, saya tertawa kecil. Itu menjadi semakin sulit. Ola menatap saya lama, lalu berkata pelan, "Kamu tahu masalah terbesar dari semua ini?" "Apa?" "Kita menyadari semuanya. Tepat ketika waktu kita di kota ini hampir habis." Kalimat itu membuat dada saya terasa berat. Kami berdiri dalam diam beberapa detik di tengah salju yang terus turun. Lalu Ola berkata dengan suara yang sangat lembut, "Rendra, apa kamu percaya bahwa beberapa orang datang ke hidup kita hanya untuk mengubah arah kita?" Saya tidak langsung menjawab. Karena jauh di dalam hati, saya tahu dia mungkin benar. Beberapa hari ke depan akan menentukan segalanya. Tentang penelitian saya, tentang visa saya, dan mungkin tentang masa depan saya dengan Ola. Tapi yang tidak saya tahu saat itu, keputusan terbesar dari semua ini, Hari terakhir batas pengumpulan dokumen visa. Saya berdiri di depan gedung fakultas dengan map berisi laporan penelitian yang sudah saya kerjakan hampir tanpa tidur selama beberapa hari terakhir. Jam di ponsel menunjukkan pukul 8:12 pagi. Batas waktu pengiriman verifikasi akademik adalah pukul 12 siang. Jika profesor belum menandatangani dokumen itu sebelum waktu tersebut, semuanya selesai. Saya menarik nafas panjang sebelum berjalan menuju ruang Profesor Thomas Zielinski. Koridor fakultas masih cukup sepi pagi itu. Ketika saya mengetuk pintu ruangannya, suara berat dari dalam berkata, "Masuk." Saya membuka pintu perlahan. Profesor sedang duduk di mejanya dengan beberapa berkas penelitian. "Rendra." "Profesor." Saya menyerahkan map laporan penelitian saya. "Ini laporan awal yang Anda minta." Profesor membuka map itu dan mulai membaca beberapa halaman pertama. Detik-detik terasa sangat lambat. Saya bisa mendengar detak jam di dinding.
Profesor membaca cukup lama sebelum akhirnya menutup map tersebut. Dia menatap saya. Ini kemajuan yang baik. Saya menahan napas. Tapi, jantung saya langsung berdetak lebih cepat. Profesor melanjutkan. Beberapa bagian masih perlu diperbaiki. Saya menunduk sedikit. Saya mengerti, Profesor. Beberapa detik ruangan menjadi sangat sunyi. Lalu Profesor mengambil dokumen verifikasi akademik yang saya bawa. Dia membaca halaman itu, lalu mengambil pena. Detik berikutnya terasa seperti momen yang menentukan hidup saya. Profesor menandatangani dokumen itu. Saya menghela nafas panjang tanpa sadar. Terima kasih, Profesor. Dia menatap saya serius. Jangan berterima kasih dulu. Saya mengernyit. Kenapa? Karena pekerjaan penelitianmu baru saja dimulai. Saya tersenyum kecil. Baik, Profesor. Saya keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Lega, lelah, dan sedikit kosong. Karena saya tahu satu hal lain juga sedang mendekat. Perpisahan. Sore itu saya mengirimkan dokumen visa ke kantor internasional kampus. Masalah administratif saya akhirnya selesai. Beasiswa saya juga tetap aman berkat proyek penelitian tersebut. Semua yang saya perjuangkan selama ini akhirnya berhasil saya pertahankan. Tapi entah kenapa, saya tidak merasa sepenuhnya bahagia. Karena malam itu adalah malam terakhir Ola di Vroclaw. Dia akan berangkat ke Belanda keesokan paginya. Kami bertemu di tempat yang sama seperti dulu. Kafe kecil dekat perpustakaan. Lampu kuning hangat masih sama seperti pertama kali kami bertemu. Ola duduk di kursi dengan mantel abu-abu dan syal merahnya. Ketika saya datang, dia tersenyum. Bagaimana dengan dokumen visa? Selesai. Dia terlihat benar-benar lega. Syukurlah. Saya duduk di kursi seberangnya. Kamu berangkat besok? Dia mengangguk. Pagi. Beberapa detik kami hanya duduk dalam diam. Seolah mencoba menyimpan momen itu lebih lama. Akhirnya saya berkata pelan. Ola, kalau kamu tidak mendapat tawaran di Belanda, mungkin semuanya akan berbeda. Dia tersenyum kecil. Mungkin, tapi kamu pantas mendapatkan kesempatan itu. Dia menatap saya. Begitu juga kamu. Kami berjalan keluar dari kafe beberapa saat kemudian. Salju tipis turun di jalanan kota Warsaw. Lampu jalan memantulkan cahaya lembut di atas trotoar putih. Kami berjalan perlahan menuju halte bus yang dulu sering kami lewati. Tempat pertama kali saya melihat salju. Tempat pertama kali kami berbicara lama. Ola berhenti berjalan. Lucu ya, katanya pelan. Apa? Banyak hal penting dalam hidup kita terjadi di tempat sederhana seperti halte bus. Saya tertawa kecil. Benar. Kami berdiri beberapa detik tanpa bicara. Lalu Ola berkata pelan. Rendra, saya senang pernah bertemu kamu di kota ini. Saya menatapnya. Saya juga. Beberapa detik kami hanya saling menatap. Salju turun perlahan di sekitar kami. Akhirnya Ola berkata dengan suara lembut. Kadang hidup tidak memberi kita waktu yang tepat untuk semuanya. Saya mengangguk. Tapi setidaknya, kita pernah ada di waktu yang sama. Dia tersenyum. Bus yang akan membawanya kembali ke asrama akhirnya datang dari kejauhan. Lampu bus menyinari jalan yang penuh salju. Ola menatap saya untuk terakhir kalinya malam itu. Jaga dirimu, Rendra. Kamu juga. Dia naik ke dalam bus. Pintu tertutup. Bus itu perlahan bergerak menjauh. Saya berdiri di halte itu cukup lama, sampai lampu bus menghilang di ujung jalan. Di kota asing yang dulu terasa sangat sepi, saya akhirnya mengerti sesuatu. Beberapa orang tidak datang ke hidup kita untuk tinggal selamanya, tapi untuk mengubah arah hidup kita. Dan mungkin itulah yang dilakukan Ola pada hidup saya di Polandia. Saya menarik nafas dalam-dalam dan mulai berjalan pulang melewati jalanan bersalju. Perjalanan saya di negeri ini belum selesai. Masih ada penelitian yang harus diselesaikan. Masih ada mimpi yang harus saya kejar. Tapi sekarang saya tahu satu hal. Di antara semua perjuangan itu, akan selalu ada satu kenangan hangat tentang seorang gadis Polandia yang pernah membuat musim dingin terasa tidak terlalu dingin.